kita bukan mami itu bukan namanya klinik vokal. Oh, klinik vokal. Kenapa sih disebutnya? Sini dia minta maaf sama mami. Maksudnya minta maaf sama mami. Belum Indonesia nih. Iya, memang bukan di seluruh jagat raya alam semesta. Bahkan ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Gerak Kreatif dimanapun kalian berada. Kali ini saya kembali mengundang manusia fenomenal di daerah Cawilan ini. Nah, ini adalah undangan yang keberapa kali? Entahlah, berkali-kali datang ke sini. Bahkan sampai ada video yang datang ke sini dan beliau di take down. Di take down bukan karena LGBT. Bukan karena LGBT, tapi karena editingnya dan kameranya belok. Oke, inilah dah Mami Doni. Selamat datang Mami Doni di kampung dari Kampung Gengek ya. Iya. Datang ke sini. Kita minum dulu bentar. Oke. Nih. Saya pengen kasih kesempatan buat Mami ungkapkan kebencian Mami gara-gara video itu take down. Iya. Harus marah-marahin. Ini ya buat yang punya geraha. Siapa tuh punya geraha? Enggak tahu siapa. Pak Injah ya, mohon maaf, mohon di cross check lagi nih karyawannya. Video Mami Doni sudah bagus-bagus, sudah bau-bau. Tapi malah di take down. Tapi bukan karena LGBT, tapi karena bentuknya baru Editing yang kacau ya. Editing yang kacau dan kameranya juga. Ya, nih. Sini kok. Sini dia minta maaf sama Mami, masuk sini. Minta maaf sama Mami, duduk. Nah, Mi, ini harus minta maaf nih. Iya, minta maaf, gitu. Udah rapi-rapi, udah keren-keren, malah di take down video, aduh. Catur nih ya, Mi. Sayang aja ganteng deh, Mi. Kalau nggak ganteng, urusannya tambah akul. Oke, Mi, apa kabar Mi? Sehat Mi? Alhamdulillah sehat walafiat. Ya, keluarga sehat ya? Alhamdulillah sehat. Anak? Anak sehat. Suami juga sehat. Pemirsa. Mi, gini nih Mi. Masih tetap dengan pembahasan take down kami kita kemarin ya. Jadi kita kembali lagi biar pemirsa tahu apa yang kita bahas kemarin. Mami ini kan sudah melanglang buana nih di kota Cawilan, bahkan udah bukan hanya Cawilan Mami nih, artis Indonesia nih. Iya, melanglang buana di seluruh jagat raya alam semesta. Iya, bahkan viral di mana-mana kan. Sampai orang mau foto sana sini, saya aja bosen nih. Jujur aja saya bosen. Ketika saya main kemanapun ditanya, kenal sama itu enggak? Mami Doni. Kampung Jengek. Kan saya bosen. Nanyain Mami mulu. Terus banyak yang ngomong, tetangga bukan gitu. Nah, saya bilang, ya saya akhirnya dengan bangga mengakui bahwa ya betul itu adalah tetangga saya. Ratu Barbar. Ratu Barbar dan bayang-bayang ya. Oke Mi, ini masih dengan pertanyaan yang lalu. Kan Mami sering manggung ya. Manggung bolak-balik ke sana sini, bahkan kondisinya Mami bahkan ya salah satu media televisi juga Mami ikut serta ya. Untuk jadi tim membawa para penonton ya ke sana. Agent. Iya. Nah ini tapi kita di kampung-kampung nih. Di kampung-kampung banyak sekali para laki-laki, para penyawer ya. Yang saya katakan para penyawer itu mereka menganggap rendah pada yang penyanyi. Ya, mungkin sebagian orang ya, tidak banyak, mungkin sebagian orang ada yang menganggap begitu. Dan bahkan seolah-olah mereka bisa dengan mudahnya dipegang-pegang segala macam. Sebetulnya kalau di balik layar nih, ada nggak sih Mi rekan-rekan Mami yang merasa tidak nyaman dengan kondisi itu, bahkan sampai menangis atau gimana tuh? Ada nggak? Iya, pokoknya ketika kita ada di stage, di panggung gitu ya, ketika kita mendapat perlakuan yang tidak senonoh daripada penyawer, kadang si penyanyi itu ada yang secara spontan mengungkapkan, ada yang ya udahlah gua lakonin aja dulu, nanti di belakangnya di tempat kita istirahat nangis gitu. Ada yang nikmatin juga. Kalau itu Mami yang menikmati. Kalau lu mau nyawer pegang-pegang, mau comot ke Mami. Jangan ke yang lain. Jangan ke yang lain. Nanti aku menikmati ya. Ya, apa ya, kondisi seperti itu sering kali terjadi mungkin. Dan
Dan saya pikir Mami sebagai rekannya juga merasa gimana nih? Tidak suka nggak sama laki-laki macam itu nih? Jelas dong. Jelas ya, karena bagaimana rekan ya. Karena Mami merasa bahwa satu penderitaan dan bahkan tidak sedikit loh orang yang melakukan seperti Mami manggung ke panggung ya, dan mereka untuk membiayai keluarganya. Iya jelas itu. Yang paling utama perekonomian. Iya, karena kita berangkat manggung itu bukan pengen cuman buat Insta story manggung, bukan. Karena kita pengen, pertama kita pengen dihargai, kedua kita ya memang pulang kita pengen bawa sedikit rupiah lah gitu buat untuk anak ya, untuk keluarga gitu. Jadi kita makanya nih buat para orang lu yang mau hajat, please hargai kami. Jadi jangan, kalau Anda mau nawar harga hiburan, jangan sangunah dewek gitu. Lu kalau pengen hajat rame, murah meriah, tuh kasawang, jangan bangkong pelentung, tangkod ke di jero balendongan. Kayak tangtung. Pasti ramai dengan biaya murah. Betul, tanpa biaya makanya. Nah kalau mau pakai Mami ya kalau mau tawar ya sewajarnya. Ya, gitu. Kemudian satu lagi nih, bukan hanya soal harga saya pikir, tapi bagaimana, ada nggak sih perlakuan si pemilik hajat memperlakukan atau menyambut Mami, ya katakan bagaimana Mami tamu dong datang ke situ dan mau manggung, ada nggak sih perlakuan yang tidak nyaman seperti misalkan tempatkan di tempat yang tidak nyaman segala macam, atau ada tindakan yang mohon maaf kayak pengusiran segala macam, ada nggak nih? Kadang kalau yang punya hajat kan sudah menyerahkan kepada panitia atau kepada rekan-rekan saudaranya. Nanti kalau ada penyanyi simpen istirahatkan di sini gitu. Tapi kadang-kadang ada juga yang punya hajat yang nggak mungkin nggak ada persiapan, sehingga pas kita datang kita dikasih tempat istirahat oleh misalkan sama suaminya, kemudian datang istri nggak terima, kita diusir. Udah katanya jangan di rumah kita, takut sial. Lu pikir kita orang yang hamil di luar nikah, bawa sial. Iya. Padahal kan ya kita kan tujuan untuk menghibur. Iya. Bukan tujuannya untuk membuat keonaran ya. Buat keonaran. Dan hari ini anak Mami nyanyi di satu kampung, jangan disebutin mungkin ya. Ya jangan. Nggak dikasih tempat istirahat, malah dikasih pertama rumah kosong, dipindahin lagi ke gudang pare. Atul tuh. Coba budak ke gudang pare deket Gabah. Toh kira-kira cak aing mah gablang imah. Pas kumaha gitu bilang imahna. Atau joget kakian belum nih. Karunya anak kami dasar mangges budung. Nambah ke esrek. Punas ya Allah. Kita lucu sih kan katanya. Waduh, ternyata sampai arah sana ya, Mi. Ada juga yang begitu ya. Dan sempat ada adu cekcok atau enggak, atau memang kalian menerima aja, udahlah memang ini nasib kami. Ya, kita sih nggak pernah sampai namanya kita sebagai tamu gitu ya. Kita dikasih tempat begitu, kita nggak pernah membangkang dan harus gini. Jadi yaudah terima aja gitu. Yang penting kita bisa make up. Kita pas di panggung kita menghibur banyak orang tanpa orang mengetahui kita sebagai apa di belakang layar. Iya, betul. Tapi banyak nih yang mohon maaf yang sudah tidak bersuami. Karena bukan kebanyakan, ya ada aja sih penyanyi yang janda-janda gitu. Karena menurut Mami laki-laki sejati itu yang bisa menikahi penyanyi. Itu laki-laki sejati. Why? Kunaon nih, tak kunaon. Iya, karena kan punya hati baja melihat istrinya nyanyi di sawer. Berhati baja sekali laki-laki itu. Kan sering tuh Mi, viral kan ya, ada laki-laki nyawer artis dangdut, kemudian istrinya marah-marah sampai tibuk sendal segala macam. Sering gitu banget ya, kan? kita. Pernah ngalamin nggak Mi? Oh sering. Dan gimana respon kalian sebagai ya penghibur gitu ya? Ya kalau kita mah cukup dibilang takut nggak takut, cuma pengen ketawa gitu loh. Kadang-kadang suaminya suka wedel, udah suruh turun nggak mau turun, akhirnya sok di pakai dong kita pakai sendal. Kadang dijiwir. Kadang dijiwir, kadang dikelepak. Ya tapi buat kita ya udahlah gitu. Ya udah kita udah. Dan bahkan kalaupun dari pihak Mami ya mungkin nyuruh turun. Iya, udah ya, turun aja. Gitu. Karena kan kita tidak bermaksud untuk merusak rumah tangga orang. Iya dong, itu kan bukan pelakor.
Tujuan kita menghibur, bukan itu ya target kita. Dan kalau di pihak artisnya atau biduannya ada nggak nih yang pernah laki-lakinya marah suami atau apa suaminya kepada kan misalnya Mami kan sebagai tim Mami tuh lagi nyanyi karena ada perlakuan tidak senonoh dari yang nyawer, kemudian ada suaminya ikut ke situ, ada pernah ada itu? Kalau begitu sih jarang ditemui ya, karena kan kita pertama mungkin juga si suaminya menghargai pimpinan, menghargai orang-orang yang ada di situ. Tapi gitu. ada juga yang ikut suaminya ketika ikut suaminya. Ada. Oh banyak. Kabet, coba si penyanyi alam meneka panggung, dek gawe, ulah memawa salaki, dan urang boga salaki. Ih masuk penyanyi ditutup salaki ke panggung, ih kabet, menghalangi relasi. Ribetnya. Ribet, wi. Jadi malahan nek joget kumaha ge kagak. Orang kan yang kita panggil relasi itu kayak semacam orang yang suka ngasih uang jajan lebih di belakang panggung gitu. Kan kalau bawa suami bagaimana gitu. Bukannya nggak boleh, cuma kalau lu menunggu di tempat istirahat nggak apa-apa, jangan ikut ke panggung. Ini suka di panggung, sok duaan teh aja dah di huapan jangan lumpuh. Iya Mi, gimana Mi? Mami kan perasaan saya sering banget tuh ngelatih anak-anak untuk bernyanyi ya. Penyanyi-penyanyi itu memang beberapa penyanyi itu dilatih Mami juga ya. Ada ini. Masih nggak Mi sekarang? Latih Masih vokal? dong, masih. Dan kira-kira sekarang punya murid berapa yang sedang di Mami project-kan? Kalau mungkin dibilangnya kalau kita bukan Mami itu bukan namanya klinik vokal. Oh, klinik vokal namanya. Kenapa sih disebutnya klinik? Karena kita mengobati apa sih keluhan-keluhan Anda dalam bernyanyi gitu. Berarti kalau bicara klinik hanya mengobati, berarti kan sebetulnya dia sudah punya modal. Iya dong. Bukan orang-orang yang tidak bisa nyanyi diajarkan. Karena di seni itu tidak ada kekurangan, tidak ada cacat, semuanya kelebihan. Di seni itu. Iya, jadi Mami dulu sekolah musik, sekolah vokal 4 tahun. Kalau nggak digunakan, nggak berbagi ilmu kan rasanya sayang ya. Iya, teknik vokal. Gitu. Tapi teknik vokal dangdut itu kan ada cengkok ya. Iya. Nah, apakah kebanyakan dari klinik Mami itu kekurangannya dari apa? Apakah cengkoknya atau segala macam? Karena kan mungkin sekarang anak-anak ya kalau masih generasi seperti ini ya yang menyanyi, mungkin mereka lebih kenal dengan lagu pop, R&B dan segala macam. Apakah salah satunya mereka tidak menguasai cengkok atau gimana? Kalau teknik bernyanyi itu sama, Wi. Mau di gambus, mau di rock, aja, ya? Di pop, di dangdut sama aja. Yang membedakan tuh kayak semacam kalau dangdut ada cengkok. Ya karakter gitu, kan tuh. Ya, langgamnya gitu. Karakter. Kalau teknik mah sama aja. Jadi kalau kadang-kadang ada orang yang nanya, "Mi, pengen belajar nyanyi pop, bisa nggak?" Bisa, kan Mi dangdut. Iya, hubungannya. Teknik mah sama aja. Tempo juga begitu-begitu aja. Dan yang menjadi penyakit penyanyi sekarang ini adalah, mohon maaf sebelumnya, terobsesi untuk ngejengek nada tinggi. Oh, kayak falset. Apa gimana? Enggak. Ya pokoknya penyanyi sekarang itu hanya mengetahui nyanyi itu harus dengan nada tinggi aja. Sebetulnya kan kalau suara kan bisa disesuaikan nadanya. Iya. Dengan ngikutin. Iya, tapi mereka itu lebih terobsesi. Bahwa penyanyi yang spektakuler, penyanyi yang bagus itu harus dengan suara tinggi, dengan harus teriak-teriak kayak gitu. Justru malah sakit. Iya. Kita tribal mendengarnya. Gitu. Kalau memang dia punya kemampuan di situ ya silakan aja. Ya, tapi kalau nggak boleh jangan maksa gitu. Gitu. Karena semua orang kan punya skill yang berbeda. Punya tune yang beda-beda gitu, punya tune masing-masing. Dan kalau di klinik vokal Mami ini kita lebih mengedepankan karakter. Kan kita punya timbre suara, warna vokal. Karena setiap warna vokal seseorang itu dibutuhkan tiap lagu-lagu tertentu gitu. Tapi kira-kira kalau di dangdut nih yang sering gagal para penyanyi itu bukan penyanyi dangdut ini ya, maksudnya di kalangan kita nih di kampung kan suka ada nyanyi di panggung gitu kan, dangdut keliling tuh gitu kan, orkes lah. Kira-kira lagu apa yang menurut Mami ketika dinyanyikan tuh sering banyak yang gagal
salah gitu. Nadanya atau seperti apanya lah gitu. Mami yang lebih tahu lah. Kira-kira lagu apa? Ya, kayak semacam lagu Keramat. Oh, Keramat. Bukan Keramat Watu ya? Karena Keramat itu bukan lagu sedih. Oh, jadi bukan lagu yang mellow, tapi lagu mengingatkan. Lagu yang bisa kita interpretasikan sebagai lagu pengingat gitu, bahwa ibu itu keramat dari keramat-keramat yang ada. Jadi bukan nyanyi kita lagu keramat itu lagu harus sedih, harus menyek-menyek itu bukan. Yang gimana sih itu keramat tuh? Ya, hai manusia, tang hormati ibumu yang melahirkan. Totet. Begitu, itu bukan lagu sedih pemirsa, itu lagu pengingat. Lagu pengingat, ya benar. Karena ya bagaimana cara menghormati ibu segala macam ya. Itu Rhoma Irama. Iya. Punya Pak Haji Rhoma Irama. Tapi banyak yang gagal tuh ketika menyanyi. Gagal karena penyanyi yang istilah katanya penyanyi otodidak atau penyanyi nekat, mereka tidak bisa menginterpretasikan lagu secara ini lagu mau dibawa kemana arahnya gitu. Ya dia nggak analisis dulu lah, akhirnya interpretasi dia salah gitu ya. Harusnya analisis lirik dulu dong. Lirik itu seperti apa nih, kemana nih, gitu kan, maknanya gitu, terbaik gitu. Nah seperti itu. Karena lagu itu seperti puisi kan. Iya. Puisi yang dinyanyikan. Bernyanyi itu pertama kita harus menyampaikan pesan kan? Dari lagu itu. Menyampaikan pesan. Terlebih kalau kita bilang enak nggak enak, selera. Yang penting ketepatan kepada notasi. Iya, kadang-kadang orang aja nyanyi lagu judi, misalkan lagu judi. Down, menjanjikan kemenangan. Pas kata bohong. Kebanyakan mentang-mentang dangdut pas nyanyi lagu judi, pas ada kata lirik bohongnya gini. Bohong. Masa orang bohong? Masa begitu? Bohong. Nah, marah ya. Itu. Bohong. Nah, di situ karakternya. Bohong. Mentang-mentang lagu dangdut, bohong. Wah, pusing. Jadi nggak sesuai ya. Iya, pokoknya. Tapi di antara Mami dan rekan-rekan ya, ada saling kritik gak sih Mi? Obrolan-obrolan begitu ketika memang kan setelah panggung tuh, lu tadi nyanyi ini gini saling kritik gak? Enggak, kalau di panggung itu kita itu kalau kita sudah tampil, sudah perform, itu tidak terikat lagi oleh teknik. Tidak terikat. Ketika kita tampil, kita perform itu biarkan otak kanan yang berjalan. Bagaimana menguasai panggung, bagaimana menghibur orang, bagaimana bisa mendapatkan pundi-pundi. Terus seni itu indah sekali. Kalau kita bicara berat. Kalau kita bicara enteng, ya enteng. Udah gitu. Kalau kita kan bernyanyi tanpa menguasai notasi, menguasai teknik, kalau orang terhibur, udah aman gitu. Aman. Yang penting orang suka, ya lu nikmat. Gitu. Nah gitu. Kalau saat latihan saling ngasih masukan. Kalau latihan iya sering. Karena ada beberapa ini juga pasti penyakitnya penyanyi ini kalau nyanyi diseret-seret. Seret itu gimana? Iya, diayun-ayun. Oh, gitu. banyak mendayu gitu. Iya, kayak mungkin interpretasinya biar dapetnya merdu gitu. Padahal secara tempo pun keteter, secara notasi juga. Setiap keindahan. Nah, sampai ada nah. Kalau di nada tangga do re mi fa sol la si do. Kalau do ya do aja, ini jangan do diseretnya ke re gitu. Jangan seret-seret. Loncat notasinya ya. Tunnya not. Benar. Tapi ada orang ngomong begini nih, nyanyi dangdut itu mau sedih, mau senang, joget, goyang gitu. Nah itu kira-kira menurut Mami gimana? Kan tidak semua musik dangdut harus digoyangin gitu. Kalau nuansa lagunya, interpretasinya nggak ke arah sana, seperti sedih, masih harus joget gitu kan. Nah itu kan ada orang pernyataan gitu. Kalau menurut Mami gimana? Kalau menurut Mami sih mungkin kalau orang mengatakan dangdut itu sedih nggak sedih, yang penting joget. Iya, enggak. Mau sedih, mau senang, joget pasti gitu.
Oh, Soalnya gitu. Mungkin dikoplo kali ya. Koplo? Dikoplo. Oh, dikoploin. Iya, yang ada ngeblakuk Iya, ya. Supaya kita pengen bisa angkog gitu tuh. Iya, karena nyanyi kalau nggak angkog gitu kurang syahdu, tidak berkebudayaan. Tapi kan nggak gitu, Mi. Maksudnya tidak semua lagu Rhoma Irama kan joget. Iya, nggak boleh. Kalau lagunya Pak Haji Roma nggak boleh dikoplo. Kan? Iya. Nah, kan ada kadang seolah-olah ya mau musik dan mau lagu dangdut, mau lagu pop kadang-kadang dikoploin tuh. Ada nggak sih batasan-batasan ngekoploin tuh, Mi? Sebenarnya kalau kita berbicara di aturan di lingkup peraturan memang tidak boleh. Tapi kalau untuk di panggung-panggung hajatan, kadang-kadang sebujur bangke aja dikoploin. Iya. Oh, kadang-kadang lagu siksa kubur aja dikoploin. Suara rintihan, blakuk apa teh? Orang lagi mengingatkan suara rintihan, suara tangisan insan yang berdosa, malah angkog-angkogan. Padahal dakwah gitu kalau dakwah ya. Iya, dakwah. Menyampaikan sesuatu untuk mengingatkan gitu kan. Tapi kadang-kadang ya tadi kembali lagi bahwa interpretasi. Kadang-kadang gagal fokus menginterpretasikan. Ya, gagal fokus lah gitu untuk memaknai gitu. Seperti itu. Dulu Mami belajar sama siapa, Mi? Dulu di Yamaha. Di Kebon Jeruk. Apa? Ini. Oh, bukan Yamaha. Aduh, punyanya Opung Purwacaraka. Berarti dulu sempat belajar sama. Iya. Sempat ketemu nggak atau memang ada timnya doang? Pernah ketemu karena dia tuh suka keliling sekolahnya. Kan banyak banget cabangnya ya. Jadi Mami pernah berkesempatan diajar langsung. Ya, sama adiknya juga, sama Mbak Tri Utami juga. Pokoknya hal yang paling bersejarah bagi Mami gitu. Apa Mi yang berkesan ketika diajarkan oleh Purwacaraka? Menurut Mami dulu. Kalau menurut Mami yang paling berkesan itu ketika dia pernah bilang begini, kita nyanyi itu kan kayak yang tadi Mami bilang, bagus nggak bagus kan bagaimana selera. Ya. Mungkin kita pengen jadi pengajar tapi kita tidak dianugerahi suara yang istimewa oleh Tuhan, makanya kita kan belajar di belakang layar. Kalau suara gue itu kayak Elvi Sukaisi, mungkin gua mau bikin konser di 7 kelurahan. Iya. Kelurahan cuma kecamatan Jawilan doang. Sekalian 9. Gitu. Biar semua kelurahan kebagian. Benar. Jawilan ada 9. Berhubung suara gue ini mungkin pas-pasan, mungkin kalau kata orang awam. Tapi secara teknik Mami menguasai ini. Iya, justru itu kan pandangan orang yang berkompeten. Kalau untuk orang awam, oh Mami Doni gini-gini. Suara mah biasa aja gitu kan. Biasa aja. Iya, memang saya akui usia muda pun dia miliki. Cantik. Oh ya, tersisih kali. Gitu pemirsa. Jadi kalau nyanyi mungkin oke lah, Mami biasa aja. Yes. Gak ada karakter lah katakan. Gak punya karakter. Tapi kalau secara teknik vokal, Mami menguasai ketimbang banyak orang-orang yang di sini bisa nyanyi tapi tidak mengerti tekniknya. Seperti Mami itu. lebih banyak memperdalam ilmu ketimbang memperbanyak aksi. Pas dulu lah. Laki nggak tuh? Dua laki yang berkebudayaan. Oke, Mi, itu Mi. Kembali lagi tadi ke bagaimana Mami belajar bernyanyi di sana. Kan tadi Mami sekarang berarti Mami menyadari bahwa suara tuh nggak suara Mami nggak seperti tadi yang kata Mami kurang begitu bagus segala macem. Tapi Mami sebelumnya pernah ada niatan nggak sih Mi gitu? Saya pengen ikut audisi segala. Dulu pernah dibahas. Siapa yang host ya? Bukan Uwi. Bukan saya. Yang founder Geraha dulu pernah. Pak Johan. Saya pernah. Maksudnya dulu kan apa namanya? Terobsesi pengen jadi artis, pengen jadi penyanyi. Makanya kan dulu sering sekolah Jakarta bolos untuk cari festival nyanyi. Iya. Maksudnya sampai saat ini. Enggak. Kan sekarang banyak sekali audisi Mi. Iya, enggak. Kayak misalkan sekarang. Justru setelah Mami masuk sekolah Purwacaraka, Mami berpikir, oh iya saya lebih baik di belakang layar daripada harus di depan layar gitu. Karena kemampuan saya tidak seperti mereka yang performan gitu. Karena sukses itu harus di depan layar aja sih, Mi. Ya. Banyak orang sukses di belakang layar gitu. Bahkan lebih sukses daripada yang di depan layar. Iya. Depan layar banyak kontroversi, banyak main. Tapi kebanyakan juga orang yang di belakang layar
nggak ada yang sesugihan di depan layar. Tapi nggak juga, Mi. Maksudnya kaya itu bukan berarti ini loh. Iya, Pak, maksudnya gini loh, kayak semacam pencipta lagu, kayak semacam aransemen, terus kayak semacam juga ya pokoknya orang yang di belakang layar. Misalkan kita pencipta lagu ngasih lagu ke penyanyi, terus di aransemen segala macam internet, penyanyinya melejit langsung, tapi penciptanya biasa aja. Arrangernya mana? Tapi kan ada bagian kan? Ya mungkin kan tidak kata Mami juga tidak sehebring si performan itu. Tapi gitu. secara apa ya? Secara psikologis dia nggak terlalu seperti yang depan layar. Banyak beban, dia harus citra ini, citra itu segala macam. Kalau yang belakang layar kan biasanya santai-santai aja, udah mau ngupil, mau apa, nggak ada orang yang memperhatikan gitu kan. Nah itu mungkin salah satu kelebihannya. Dan menurut saya kekayaan yang paling nikmat adalah bagaimana hidup kita tidak diganggu oleh banyak orang. Sepertinya public figure kan banyak diganggu. Pasti. Mami aja nih yang bukan public figure selalu ada yang Juju LED. Kalau masih oke aja. Aman-aman aja. Yang penting selama itu tidak menyinggung kita lebih dalam lah. Kalau masih. Tapi kalau Mami sih mau disinggung, dikata-kata ini apa ya, selama tidak mengganggu beras di kontrakan, tidak mengganggu isi dompet, it's okay. Aman. Lo mau ngatain gue APK, beras gue doang masih banyak, nggak masalah. Kalau kalau dia ngata-ngatain terus kemudian beras berkurang liter per liter baru. Kecuali ada yang blok Mami, misalkan ngeblok bagaimana Mami dilarang manggung semua. Di blacklist dong, jengong. Jangan ya. Jengong. Tapi kan sama tim itu Mami aman-aman aja, baik-baik aja kan. Seperti kan Mami kan manggung ke panggung tuh nggak sama setim dong. Iya. Banyak yang ngajak tuh. Yang penting berhubungan baik dengan mereka gitu. Berhubungan baik. Kalau merekanya sih Mi, kira-kira yang pernah nggak Mami dalam satu kali manggung misalkan ada undangan yang mereka manggung nih, Mami diberitahu misalnya jadwalnya hari ini, nanti tiba-tiba mereka lupa konfirmasi kalau mereka nggak jadi, ada nggak? Pernah terjadi gitu nggak? Sering. Mami datang nggak tuh pernah? Sering. Pernah. Tapi Mami nggak marah? Enggak. Karena memang itu udah ini ya resiko kita lah gitu. Toh mereka juga bukan salah mereka kan? Iya, kalau kita sih berarti bukan rezeki. Bukan rezeki ya. Gitu. Kalau marah-marah justru malahan ngabisin ini kita. Tenaga, energi, ngabisin mempermalukan energi, kita. Terus nanti ke depannya kita malah susah lagi. Tadi di blacklist ya. Ya karena kalau masalah uang itu pendek. Betul. Pendek banget. Yang penting memang mereka memang karena lupa, bukan sengaja gitu. Bukan mau ngerjain Mami. Kalau ngerjain lain cerita mungkin. Lain cerita. Oke. Nyanyi itu bukan mulut yang dibuka, tapi yang rongga. Oh enggak. Iya.